Wahai Abu Abdullah, perkenalkan, namaku Baqi bin Makhlad. Kedatanganku ke Baghdad untuk pertama kalinya ini semata-mata agar bisa menemuimu, mendengarkan dan mengumpulkan hadis darimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dzakirah Muslim rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, Dzakirah Muslim akan menceritakan sebuah kisah yang penuh hikmah, yaitu tentang seorang pria bernama lengkap Abu Abdurrahman Baqi bin Makhlad Al-Qurtubi, ulama kelahiran Andalusia, Spanyol. Dikisahkan memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia rela menjadi pengemis asal bisa belajar dengan guru ilmu hadis idamannya, yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Dikisahkan, kondisi ekonomi Abu Abdurrahman Baqi yang serba kekurangan tidak menyurutkan tekadnya untuk berkelana dari satu negeri ke negeri lain demi menimba ilmu ke sejumlah ulama. Di antara negara-negara yang pernah ia singgahi adalah Andalusia, Maroko, Aljazair, Tunis, Libya, Mesir, Palestina, dan Yordania. Salah satu kisah pengembaraan Baqi dalam menuntut ilmu dikisahkan oleh Syamsuddin Az-Zahabi. Ketika ulama multidisipliner ini hendak menimba ilmu hadis kepada Imam Ahmad bin Hanbal, sejak kecil Baqi memendam cita-cita untuk belajar langsung dari para ahli hadis di kota-kota besar. Andalusia memang salah satu mercusuar peradaban Islam saat itu. Namun, daerah tempat tinggal Baqi itu tidaklah sekaliber Madinah, Mekah, atau Baghdad dalam hal keilmuan hadis. Ketiga kota tersebut adalah tempat berkumpulnya para pakar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masa itu. Saat dirinya beranjak dewasa, keinginan itu hendak diwujudkannya. Maka bertolaklah ia dari Andalusia menyeberangi Selat Jabal Tariq dan mendarat di ujung Maghribiyah, Maroko. Dari kawasan barat Afrika Utara, lelaki berjulukan kunyah Abu Abdurrahman itu berjalan kaki ke arah timur. Tujuannya hanya satu, kota Baghdad. Sebab di sana terdapat seorang ahli hadis yang sangat masyhur, yakni Imam Ahmad bin Hanbal Hambali. Tidak ada yang didambakannya dalam menempuh perjalanan ini kecuali berkesempatan menimba ilmu dari Imam Hambali. Setelah bersusah payah, Baqi akhirnya sampai di Irak. Begitu hampir tiba di tujuan, ia mendengar kabar buruk bahwa ulama yang hendak dijadikan gurunya itu sedang dicekal, dilarang mengadakan kegiatan belajar mengajar dengan murid-muridnya sebagaimana biasanya. Alhasil, sang ulama besar dilarang otoritas setempat untuk bertemu dengan siapapun, apalagi mengajar di masjid-masjid atau majelis-majelis ilmu halakah. Singkatnya, sang imam tengah menjalani tahanan rumah. Baqi sangat sedih mendengar berita tersebut. Langkah kakinya lemas, dengan wajah lesu dia mendatangi kamar penginapan. Sang ulama besar dilarang otoritas setempat untuk bertemu dengan siapapun, apalagi mengajar di masjid-masjid atau majelis-majelis ilmu. Sesaat hatinya berusaha optimis, setelah mandi dan berbenah, ia pun mendatangi Masjid Agung Baghdad untuk mengikuti sholat berjamaah. Sesudahnya, satu persatu halaka yang ada di masjid itu didatangi. Ternyata tidak dijumpainya wajah Imam Hambali dimanapun. Kesedihan kembali menggelayuti hatinya. Sebelum pulang ke pondok, Baqi mendekati sebuah halaka hadis di Masjid Agung. Rupanya, majelis itu dipimpin Syekh Yahya bin Ma'in alias Abu Zakaria. Begitu ahli hadis itu selesai menyampaikan ceramah, sesi tanya jawab pun dibuka. Baqi mengajukan diri untuk bertanya. Setelah dipersilahkan, ia pun meminta sang syekh untuk berpendapat tentang para perawi hadis yang ditemuinya sejak dari Andalusia hingga Irak. Abu Zakaria menganggap adil sebagian dari mereka dan menyanggah sebagian yang lain. Di akhir kesempatan, Baqi bertanya, "Bagaimana pendapat engkau tentang Imam Ahmad bin Hanbal? Apakah orang sepertiku pantas menilainya?" Jawab Abu Zakaria, "Sungguh, dia adalah imam kaum muslimin. Dia adalah orang yang paling baik dan paling mulia di antara kita." "Bolehkah saya ditunjukkan rumahnya?" tanya Baqi lagi. Untuk sesaat, jamaah terkejut mendengarnya. Syekh Abu Zakaria lalu memberikan isyarat tidak akan menjawab pertanyaan itu. Namun, ahli hadis tersebut sebelum berpaling sempat mengangguk sambil tersenyum sekilas ke arah sang musafir. Sesudah halakah bubar, Baqi dipanggil seorang utusan Abu Zakaria. Kepadanya disampaikan bahwa ulama itu sangat gembira mengetahui seorang musafir seperti dirinya jauh-jauh datang untuk menuntut ilmu ke kota ini. Utusan Abu Zakaria tersebut lalu memberitahu lokasi rumah Imam Hambali. Alamat itu diungkapkan diam-diam agar tidak terdeteksi mata-mata penguasa. Baqi lalu pergi.
Sesampainya di lokasi sesuai alamat tersebut, dirinya mengetuk pintu rumah sederhana ini. Terdengar dari dalam rumah, suara Imam Hambali menjawab salam. Pintu terbuka untuknya. "Wahai Abu Abdullah, perkenalkan, namaku Baki bin Makhlad. Kedatanganku ke Baghdad untuk pertama kalinya ini semata-mata agar bisa menemuimu, mendengarkan dan mengumpulkan hadis darimu," jelas sang musafir. "Masuklah melalui tangga itu, jangan sampai ada mata-mata melihatmu," kata tuan rumah. Di dalam rumah, Imam Hambali bertanya kepadanya, "Dari mana engkau berasal?" "Daerah paling barat dunia Islam." "Afrika?" "Lebih jauh lagi." "Andalusia," ujar Baki. "Sungguh tempat tinggalmu jauh sekali. Tak ada yang lebih kusukai daripada membantu orang-orang sepertimu. Namun, aku sekarang sedang mendapat ujian. Mungkin engkau sudah mendengarnya." "Ya, aku sudah mengetahuinya begitu mendekati Baghdad," kata orang Andalusia ini. Setelah mendengarkan penjelasan tentang sebuah hadis darinya, Baki merasa berat untuk pergi. Tiba-tiba, sebuah ide terbesit dalam benaknya. "Wahai Abu Abdullah, apakah boleh aku datang setiap hari kepadamu dengan menyamar sebagai seorang pengemis? Apabila engkau mengizinkan, aku akan mengetuk pintu rumahmu setiap pagi atau siang, menjulurkan tangan selayaknya orang minta-minta. Seandainya dalam satu hari engkau menjelaskan satu hadis saja kepadaku, niscaya itu sudah cukup bagiku," tuturnya. "Apakah boleh aku datang setiap hari kepadamu dengan menyamar sebagai seorang pengemis?" "Baiklah, namun dengan syarat, engkau tidak memberitahukan hal ini kepada orang lain," ujar sang imam. Maka, sejak itu Baki mendatangi rumah Imam Hambali sebagai pengemis. Ia menyembunyikan pena dan kertas di sakunya untuk mencatat ilmu dari lisan sang faqih. Bahkan, seringkali salah satu imam mazhab fikih itu menerangkan lebih dari satu hadis kepadanya. Siasat itu terus dipakai hingga khalifah yang membenci Abu Abdullah meninggal. Penggantinya adalah seorang yang berakidah Ahlus Sunnah. Alhasil, Imam Hambali pun dibebaskan, tidak lagi menyandang status tahanan kota.